Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Para siswa kelas 12 IPA 1 sekalian, kita lanjutkan pembelajaran daring kimia, kali ini dengan materi sel elektrolisis. Sel elektrolisis merupakan kebalikan daripada sel Volta yang masih dalam pokok bahasan elektrokimia. Pada sel elektrolisis, itu mengubah listrik menjadi energi kimia. Jadi reaksi redoks terjadi dalam wadah gelas ini dikarenakan adanya arus listrik. Pada reaksi elektrolisis, katoda mengalami reduksi dan anoda mengalami oksidasi. Pada kutub katoda, karena elektron mengalir melewati elektroda, maka disebut dengan elektroda negatif. Sedangkan pada anoda, elektron dilepaskan dari elektroda, maka elektrodanya positif. Jadi ini merupakan kebalikan daripada sel Volta. Kalau pada sel Volta katoda kutub positif, anoda kutub negatif, tetapi pada elektrolisis katoda kutub negatif, anoda kutub positif. Contoh dari penggunaan sel elektrolisis adalah pada pelapisan logam atau penyepuhan logam. Kita perhatikan bagaimana proses terjadinya elektrolisis pada leburan atau lelehan NaCl. NaCl merupakan senyawa ion, sehingga di dalamnya itu akan bergerak bebas ion Na positif dan ion Cl negatif. Ketika dihubungkan dengan arus listrik, kita lihat di sini yang di sebelah kanan kutub negatif, yang di sebelah kiri kutub positif, maka nantinya ion-ion Na positif itu akan bergerak ke kutub positif, ion-ion Cl negatif akan bergerak ke kutub negatif. Lalu elektron yang mengalir dari sumber arus ini, yang akan terus mengalir sebenarnya terjadi ketika elektron masuk melalui kutub negatif atau katoda, maka Na positif akan menangkap elektron berubah menjadi Na. Na positif akan menangkap elektron berubah menjadi Na, maka terjadi reaksi reduksi. Sedangkan di kutub anoda, Cl negatif akan melepaskan elektron. Cl melepaskan elektron, Cl melepaskan elektron, sehingga 2 Cl melepaskan 2 elektron akan berubah menjadi Cl2. Ini proses elektrolisis yang terjadi pada lelehan dan leburan NaCl. Sehingga nantinya reaksi yang terjadi pada lelehan NaCl adalah pada kutub katoda, Na positif akan menangkap elektron yang dari sumber arus dari baterai menjadi Na, sedangkan Cl negatif akan melepaskan dari kutub anoda menghasilkan Cl2. Selanjutnya kita perhatikan video yang sudah Bapak sampaikan di Google Classroom. Di sini ada tentang elektrolisis leburan NaCl. Di sini ada 2 kutub elektroda, biasanya diberi dengan kutub yang inert, dihubungkan dengan baterai. Di sini ada ion Na positif dan ion Cl negatif. Maka pada kutub negatif, elektron akan didorong, dilepaskan ke dalam larutan, sehingga Na positif akan menangkap elektron, maka terjadi reaksi reduksi di pada kutub katoda. Pada kutub anoda, elektron akan dilepaskan ke baterai, sehingga pada kutub anoda terjadi reaksi oksidasi. Kita lihat proses terjadinya elektrolisis dalam NaCl. Di sini kita bisa perhatikan bahwa pada baterai nantinya akan melepaskan elektron, sehingga elektron yang dilepaskan dari baterai itu akan ditangkap oleh Na positif, sehingga Na positif ditambah 1 elektron menjadi netral, maka Na positif tadi akan berubah menjadi Na. Demikian juga nanti dengan Na positif yang lain. Sini digambarkan dalam video hanya 2 ya, untuk memudahkan memahami saja. Sehingga elektron dari baterai yang kembali masuk melalui elektroda nantinya akan ditangkap oleh ion Na positif, sehingga elektron ditambah Na positif maka akan berubah menjadi Na. Na positif ditambah elektron menjadi Na, maka terjadi reaksi reduksi. Maka di kutub katoda ini terjadi reaksi reduksi, yang tadinya Na positif maka akan berubah menjadi atom natrium. Nah, selanjutnya, agar elektron ini berjalan ke baterai kembali, maka Cl negatif yang sudah tidak setara lagi dengan ion positif akan melepaskan elektron. Jadi ada 2 Cl digambarkan dalam video ini, maka ion
Cl negatif yang pertama ini akan melepaskan elektron menuju baterai, sehingga ketika dia lepaskan elektron menuju baterai, maka Cl negatif tadi akan berubah menjadi Cl. Demikian juga dengan Cl negatif yang satu lagi akan melepaskan elektron ke baterai, akan berubah menjadi Cl. Perlu kita pahami bahwa Cl dalam keadaan diatomik, tidak ada atom Cl, yang ada adalah atom Cl2. Sehingga yang terjadi adalah terbentuklah molekul Cl2 yang stabil antara Cl min yang pertama tadi dengan Cl min yang kedua berubah menjadi gas klor. Jadi kalau kita lihat gas klor ini merupakan gas yang stabil, ya. Jadi Cl min menjadi Cl2, ini berupa gas, ya. Ini merupakan reaksi oksidasi. Jadi di kanan terjadi reaksi reduksi, maka di kiri terjadi reaksi oksidasi. Coba kita perhatikan gambar yang ada di sini. Elektron masuk dari baterai, kemudian ditangkap oleh Na positif berubah menjadi Na. Tentu kalau elektron tidak berjalan lagi, baterainya berhenti. Maka elektron tadi akan dilepas oleh Cl min yang 2 ini ke baterai menjadi Cl2. Nah, kita lihat bagaimana reaksi yang dituliskan dalam reaksi setengah reaksi. Na positif menangkap elektron dari baterai, dari sumber arus berubah menjadi Na. Ini reaksi reduksi. Ini yang terjadi pada kutub katoda. Sedangkan pada kutub anoda, yang terjadi adalah 2 Cl negatif yang berasal dari larutan dari leburan NaCl tadi akan melepaskan 2 elektron. Jadi 2 Cl min akan melepaskan 2 elektron, dia berubah menjadi Cl2. Jadi yang terjadi di sini adalah reaksi oksidasi. Jadi 2 Cl min melepaskan 2 elektron menjadi Cl2. Ini yang dituliskan reaksinya adalah reaksi pengurangan, ya. Nah, ini sebenarnya kan reaksi menjelaskan, memudahkan kita bahwa Cl-nya itu hilang elektronnya 2. Tapi sebenarnya dalam penulisan kimia tidak bisa seperti ini. Elektronnya harus dituliskan di ruas kanan, ya. Ini hanya penulisan secara pemahaman saja, tapi dalam kimia disepakati kalau dia melepaskan elektron dituliskan di ruas kanan. Berdasarkan video tersebut yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita ulangi kembali bagaimana terjadinya proses elektrolisis pada leburan atau lelehan suatu zat elektrolit. Jadi leburan dan lelehan itu tidak memiliki air, ya. Jadi dia dalam wujud cair. Jadi dalam bentuk lelehan atau leburan, ion-ion dalam suatu elektrolit itu akan bergerak bebas, di mana ion negatif atau anion akan bergerak ke anoda yang berada di sebelah kiri. Di sini akan bergerak bebas ion-ion negatif. Dia akan melepaskan elektron ke baterai atau sumber arus sehingga dia mengalami reaksi oksidasi. Sementara pada kutub katoda di kanan, ion-ion positif itu akan bergerak menuju katoda, menerima elektron dari baterai sehingga akan mengalami reaksi reduksi. Katoda mengalami reaksi reduksi, anoda mengalami reaksi oksidasi. Katoda yang terjadi adalah mengalami pergerakan elektron atau menerima elektron sehingga dia kutubnya menjadi kutub negatif, sedangkan pada anoda dia melepaskan elektron maka kutubnya menjadi kutub positif. Pada umumnya pada sel elektrolisis dengan elektrolit lelehan ini digunakan elektroda yang inert atau tidak reaktif, atau artinya tidak bereaksi dalam proses reaksi redoks. Apa itu elektroda inert? Yaitu platina, karbon, dan emas. Sehingga platina, karbon, dan emas yang digunakan sebagai elektroda itu tidak akan mempengaruhi reaksi redoks yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara mengerjakan contoh soal pada sel elektrolisis lelehan? Misalnya ada soal nomor 1, tuliskanlah reaksi elektrolisis lelehan garam MgCl2. Maka dalam menyelesaikannya, yang pertama kita harus buat reaksi ionisasi dari MgCl2. MgCl2 itu kalau dalam reaksi ionisasinya menjadi Mg2 positif ditambah Cl negatif. Lalu kita harus memahami bahwa dalam menuliskan sel elektrolisis pada lelehan, kationnya direduksi. Kation itu ion positif, ya. Berarti Mg2 positif ini direduksi. Tentunya Mg direduksi berarti dia menangkap elektron. Mg menangkap elektron menjadi
Mg2 positif menangkap 2 elektron menjadi Mg. Sedangkan pada anion, di sini adalah Cl-, tentu Cl- jadi Cl2 ya, karena Cl dalam bentuk diatomik ya, sehingga 2 Cl- ini akan melepaskan 2 elektron menjadi Cl2. Ini harus bisa kita tuliskan dalam menyelesaikan reaksi elektrolisis. Baru kemudian kita jumlahkan, karena elektronnya sudah sama-sama 2, maka elektronnya kita kurangkan, habis, atau sebenarnya yang terjadi adalah serah terima elektron. Ya, kemudian Mg2 positifnya juga kita coret, demikian juga dengan 2 Cl- kita kurangkan, sehingga reaksi yang terjadi adalah pada elektrolisis MgCl2 adalah Mg padat yang terbentuk di katoda dan Cl2 gas yang terbentuk di anoda. Kita lihat pada contoh soal nomor 2. Tuliskanlah reaksi elektrolisis dari lelehan garam K2O. Maka seperti soal nomor 1, kita buat ionisasi dari garam K2O, berarti 2K positif ditambah O2 negatif. Nah, dalam menuliskan reaksi sel elektrolisis lelehan, maka kation atau K positif ini akan menangkap elektron menjadi K. Jadi K positif ditambah elektron menjadi K. Sedangkan pada anoda, oksigen atau O2 negatif ini akan melepaskan elektron menjadi O2. Kita ketahui bahwa oksigen dalam bentuk diatomik adalah membentuk gas oksigen atau O2. Akan tetapi sebelum kita menyelesaikan proses reaksi ini, kita setarakan dulu elektronnya. Pada kutub kanoda ada 1 elektron, pada kutub anoda ada 4 elektron, sehingga pada kutub katoda kita kali 4, anoda kita kali 1, sedangkan pada reaksi ionisasinya kita kali 2, agar nanti K positifnya dengan O minnya bisa habis. Sehingga kita jumlahkan 2 K positifnya habis, ini 4 dengan 4 ya. Ini 2 kali 2, 4, 4 kali 1, 4. Kemudian O2 minnya juga habis, ini 2 O min, di sini juga 2 O min. Elektronnya juga habis, sama-sama 4. Sehingga pada reaksi elektrolisis yang terjadi adalah 2K2O menghasilkan 4K ditambah O2. Inilah reaksi elektrolisis yang terjadi pada garam K2O. Untuk lebih memahami materi ini, coba dikerjakan nanti soal atau evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Yang pertama, tuliskan pengertian dari sel elektrolisis. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara sel elektrolisis dengan sel Volta. Yang ketiga, berdasarkan tayangan video yang sudah Bapak sampaikan ataupun video yang dalam bentuk bahasa Inggris, coba sampaikan nanti bagaimana sebenarnya yang terjadi dalam proses terjadinya reaksi elektrolisis leburan NaCl. Mulai dari elektron yang masuk, bagaimana Na positif dan Cl negatif berubah menjadi Na dan Cl2, coba tuliskan, deskripsikan dalam bentuk tulisan untuk dikirim jawabannya ke Google Classroom. Sedangkan untuk soal nomor 4 adalah bagaimana contoh soal nomor 1 dan nomor 2 tadi, coba tuliskan proses reaksi elektrolisisnya. Leburan AlCl3. Tentunya yang pertama nanti AlCl3-nya dibuat dulu reaksi ionisasinya. Kemudian Al3 positifnya mengalami reduksi. Kemudian Cl negatifnya mengalami reaksi oksidasi dan seterusnya. Demikian juga dengan leburan Al2O3. Demikian juga dengan leburan KH. Nanti KH akan terurai menjadi K positif dengan H negatif. Ya, ini hidrida. Jadi hidrida itu ion H bermuatan negatif. Jadi KH akan terurai menjadi K positif ditambah H negatif. Nanti K positifnya akan berubah menjadi K, berarti terjadi reaksi reduksi, ya, H-nya menjadi H2, terjadi reaksi oksidasi. Demikian saja pembelajaran kita. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.